Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat dan sehat di channel MF TV. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kelima. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang dibarah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang, tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama saja ya nak. Ini misalnya 1. Pendapatnya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Pendapat yang ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Pendapat 4, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, jawabannya, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim, dan makanan yang berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Yang pertama, kata daya tahan. Maksudnya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Kemudian kata teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Kemudian kata pengemasan maksudnya proses cara perbuatan mengemasi. Kemudian kata kedap udara maksudnya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Kita beri contoh. Misalnya kata daya tahan, contoh kalimatnya, susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kata teknologi, contoh kalimatnya, yaitu
Susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Kemudian kata pengemasan, contoh pembuatan kalimatnya yaitu pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Kemudian kata kedap udara, jika dibuat kalimat, kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Simak ya. Berikut ceritanya. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf, Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jawabannya, memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu hal yang penting karena bisa menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Nah, ini contohnya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan tersebut. Tuliskan hasil diskusimu. Ini contohnya salah satu diskusi, yaitu menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Ikut menjaga dan memelihara keharmonisan di atas segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Tidak memaksakan pendirian yang kita anut kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan dengan musyawarah sehingga perbedaan yang ada bisa terjembatani dengan baik. Itu salah satu hasil diskusi ya. Mengutamakan sikap toleran dan tenggang rasa, mengutamakan kepentingan bersama di atas segala perbedaan yang ada. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Kita lanjutkan materinya, volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan, seperti kemasan A, B, dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah. Untuk belajar saja ya anak-anak, tidak usah dikirimkan ke video. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, siapkan alat ukur ya. Kemudian yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Yang keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, misalnya itu contohnya. Kemudian disiapkan 1 gelas ya, yang sama ukurannya dan diisi seperti itu contohnya ya. Misalnya gelasnya Udin, Siti, Edo, Dayu, Benny ya. Kemudian botolnya Udin, Siti, Edo, Dayu, Benny itu berbeda-beda. Nanti dimasukkan mana yang paling
banyak volumenya isinya ya. Kita lihat botol minum milik Siti memiliki volume yang paling banyak tadi ya. Kemudian botol minum milik Edo memiliki volume yang paling sedikit. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Sekedar simulasi, misalnya mengukur batu. Cara mengukur volumenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelas ukur diisi air dan dicatat berapa volume awalnya. Yang kedua, batu yang volumenya tidak beraturan dan akan diukur volumenya ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Yang ketiga, air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. Air yang terdesak akan meningkat volumenya. Volume akhir air di gelas ukur akan meningkat dan peningkatan ini sama dengan volume batu tidak beraturan tadi. Sehingga dengan mengetahui perubahan volume air di gelas ukur, kita akan mengetahui volume batu tak beraturan tadi. Air di dalam gelas ukur 50 ml setelah dimasukkan batu menjadi 60 ml. Berapa volume batu? 60 ml dikurangi 50 ml sama dengan 10 ml. Ya. Membandingkan volume benda, amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Ini ada gambar galon dan seterusnya itu. Tentu yang paling banyak adalah gambar galon ya. Mengurutkan volume benda cair. Kemasan susu 1, 2, 3. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Tentu kotak yang paling sedikit 3, 2, 1. Ya. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Paling banyak 3, kemudian 2, 4, 5, 1. Pembelajaran yang ke-6. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Informasi cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara pembuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Ya, ini jawabannya. Anak-anak, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kita lanjutkan. Lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Konsumsi
kedelai, teknologi proses suhu. Nah, ini kata-katanya ya untuk melengkapi kalimat berikut. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam apa anak-anak? Proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus setelah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Dan yang terakhir, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Ada 1 panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, dari kelima itu yang banyak yang nomor 2 ya, karena paling banyak gelasnya itu. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah, ini hasilnya contohnya. Hal yang baik dan hal buruk adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Misalnya, dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperluas wawasan. Kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Kita lanjutkan, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain. Itu hasilnya ya, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Yang perlu ditiru,
muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, berkaya wawasan. Yang perlu dihindari atau tidak perlu ditiru, perang antara suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.